Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama mengenai mata pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang tindakan sosial. Nah, ada yang masih ingat apa itu tindakan sosial? Ya, tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan yang berorientasi terhadap orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Ada yang pernah dengar ya? Ya, interaksi sosial. Pernah di SMP kalau tidak salah itu ada di mata pelajaran IPS. Nah, sebelum lanjut ke materi interaksi sosial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan apa itu pengertian interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, sebelum lanjut ke pengertian interaksi sosial, silahkan kalian perhatikan video mengenai interaksi sosial. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lainnya. Yang tadi di video tadi adalah interaksi antara seorang dokter dengan pasiennya. Nah, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi antar individu yaitu contohnya yang tadi, misalnya interaksi antara seorang dokter dengan seorang pasien. Sedangkan contoh interaksi antara individu dengan kelompok yaitu contohnya adalah interaksi antara seorang guru dengan siswanya atau muridnya di dalam kelas. Nah, contoh lain misalnya kalau interaksi antar kelompok, contohnya adalah interaksi antara tim sepak bola A dengan tim sepak bola B. Nah, sedangkan dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi, dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Jadi kalau salah satu pihak sudah memberikan stimulus, tetapi pihak lain tidak merespon atau tidak memberikan reaksi, maka tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Berikutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kontak di sini diturunkan dari bahasa Latin, cum yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Jadi kontak sosial itu adalah hubungan timbal balik.
Nah, kontak sosial memiliki sifat yang pertama dapat bersifat positif dan negatif. Contoh dari positif misalnya kontak sosial antara siswa A dan siswa B dalam bekerja sama mengerjakan pekerjaan kelompok. Sedangkan kalau yang bersifat negatif misalnya adalah perkelahian antara siswa A dengan siswa B. Nah, kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Primer di sini misalnya adalah kontak sosial langsung, contohnya langsung bertatap muka. Sedangkan sekunder itu adalah kontak sosial secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial. Contohnya misalnya antara guru dengan siswa melalui WA. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, 5 unsur pokok dalam komunikasi yaitu komunikator atau yang mengirim pesan, komunikan atau yang menerima pesan, media dan pesan, media dan efek dari komunikasi tersebut. Berikutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, seperti dari pengertian interaksi sosial, jadi ciri yang pertama adalah pelaku lebih dari satu orang, jadi minimal 2 orang. Kemudian ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Biasanya seseorang melakukan interaksi sosial itu karena ada maksud dan tujuannya. Kemudian yang keempat, ada dimensi waktu. Jadi ada dimensi waktu di sini maksudnya interaksi tersebut, komunikasi tersebut itu pernah terjadi di masa lampau, sedang terjadi atau akan terjadi di masa depan. Kemudian berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, yaitu tindakan seseorang untuk meniru sikap, tindakan, tingkah laku, dan penampilan fisik orang lain. Di sini saya contohkan misalnya seorang anak yang menirukan ibunya yang sedang menelpon. Kemudian yang kedua, identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya di sini yaitu seseorang yang sangat mengidolakan Michael Jackson sehingga rela untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk bahkan melakukan operasi plastik agar dirinya mirip dan identik dengan idolanya. Sedangkan sugesti adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Contohnya misalnya seorang anak yang terpengaruh untuk membeli es krim karena terpengaruh oleh iklan yang ada di televisi. Nah, berikutnya yang keempat adalah motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti kalian yang serius belajar karena termotivasi untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang kelima adalah simpati, yaitu situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, seseorang yang merasakan kesedihan orang yang menjadi korban bencana alam. Jadi kalau simpati di sini hanya berupa perasaan. Nah, yang keenam adalah empati. Wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata. Contohnya, para relawan yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam, misalnya dengan cara melakukan penggalangan dana untuk para korban banjir. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian interaksi sosial, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial, kemudian ciri-ciri interaksi sosial, dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ibu harap kalian sudah paham. Apabila belum paham, bisa kalian
tanyakan melalui kolom chat di Schoology atau bisa juga kalian WA Bu Ana. Nah, selanjutnya kita akan berlatih soal atau evaluasi. Yang pertama, pengertian interaksi sosial yaitu yang C, hubungan timbal balik. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri interaksi sosial adalah adanya tujuan yang akan dicapai, jumlah pelaku lebih dari satu orang, ada dimensi waktu terjadi pada waktu yang lampau. Yang bukan yaitu yang D, terjadi pada waktu yang lampau. Kemudian interaksi sosial yang menyebabkan perselisihan disebut konflik. Soal berikutnya, interaksi sosial pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Dan ini adalah soal yang terakhir. Seorang anak gemar menonton film laga di televisi. Suatu hari ia mengikuti aksi yang dilakukan film laga tersebut bersama temannya di sekolah. Hal demikian menunjukkan sebuah tindakan identifikasi, sugesti, simpati, atau imitasi. Yaitu adalah imitasi atau menirukan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.